Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Joko Susanto. Saya merupakan salah satu dosen pada program studi D3 Keperawatan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga. Saya menjadi dosen tetap PNS sejak 1 Agustus tahun 2020. Selama di program studi ini, saya mendapatkan tugas untuk menjadi tim pengajar mata kuliah keperawatan gerontik. Mata kuliah ini merupakan salah satu mata kuliah yang membentuk profil lulusan, yaitu pemberi dan pengelola asuhan keperawatan, terutama pada populasi kelompok khusus, yaitu lanjut usia. Berdasarkan rencana pembelajaran semester atau RPS, mata kuliah keperawatan gerontik ini merupakan mata kuliah berbasis teori yang berkode KPC 010 dengan beban studi 1 SKS berada pada semester 4. Mata kuliah ini memiliki prasyarat, yaitu mahasiswa harus lulus mata kuliah metodologi keperawatan dan dokumentasi keperawatan. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK pada mata kuliah ini sesuai yang tercantum dalam RPS dan kontrak perkuliahan adalah mahasiswa mampu menguraikan dan menjelaskan teknik, prinsip, prosedur pelaksanaan asuhan keperawatan gerontik dengan menggunakan tahapan proses keperawatan. Mata kuliah keperawatan gerontik mempunyai total pertemuan sebanyak 16 kali tatap muka, dan saya ditugaskan untuk memberikan materi atau bahan kajian konsep lanjut usia dan keperawatan gerontik. Materi yang saya sampaikan merupakan materi pada pertemuan pertama dengan tujuan, yaitu setelah mengikuti perkuliahan, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan konsep dan teori proses menua yang digunakan dalam memberikan asuhan keperawatan gerontik dengan pendekatan proses keperawatan. Materi yang saya sampaikan pada pertemuan ini meliputi pengertian dan batasan lanjut usia, perbedaan istilah gerontologi, geriatrik, dan gerontik, fisiologi proses penuaan, teori-teori proses menua yang meliputi teori biologi, teori psikososial, dan teori lingkungan. Materi ini juga menyampaikan faktor-faktor yang berpengaruh pada proses penuaan, dan di akhir materi yaitu masalah yang sering terjadi pada lansia atau yang disebut dengan sindrom geriatrik. Perangkat pembelajaran mata kuliah ini juga telah disampaikan kepada mahasiswa melalui sistem LMS Universitas Airlangga, yaitu melalui Hebat e-learning. Perangkat pembelajaran yang dimaksud adalah RPS, kontrak kuliah, dan materi dalam bentuk PowerPoint. Hal ini memiliki tujuan agar mahasiswa dapat membaca dan mempelajari terlebih dahulu materi yang diberikan sebelum perkuliahan dimulai. Metode pembelajaran yang digunakan pada pertemuan ini adalah ceramah dan diskusi selama 1 kali 50 menit. Proses pembelajaran dimulai dengan melakukan persepsi terhadap mahasiswa dengan cara bertanya apa yang sudah diketahui mahasiswa tentang pengertian lansia dan batasan usia lansia. Selanjutnya, mahasiswa diberikan penjelasan tentang materi inti yang kemudian diakhiri dengan kesimpulan di akhir pertemuan. Interaksi antara dosen dengan mahasiswa dilakukan dengan cara melakukan proses tanya jawab dan diskusi tentang materi yang memerlukan proses analisis berpikir, seperti definisi istilah yang lazim pada lansia dan perbedaan istilah gerontologi, geriatrik, dan gerontik. Saat pembelajaran, saya juga memberikan ruang dan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengajukan pertanyaan ataupun menyampaikan pendapatnya, baik selama proses pembelajaran maupun di akhir perkuliahan. Apabila selama proses perkuliahan didapatkan kendala seperti mahasiswa yang mengalami penurunan fokus dan mengantuk, saya akan memberikan pertanyaan kepada mahasiswa yang bersifat acak. Sebagai bentuk inovasi pembelajaran, saya menggunakan metode blended learning, yaitu menggabungkan pembelajaran tatap muka dengan pembelajaran online. Metode ini dilaksanakan melalui sistem LMS milik Universitas Airlangga
yaitu behavior learning. Materi pembelajaran dalam bentuk PowerPoint telah diunggah terlebih dahulu sebelum tatap muka di dalam kelas, sehingga harapannya nanti mahasiswa dapat membaca dan mempelajari terlebih dahulu materi yang diberikan sebelum perkuliahan dimulai. Dalam sistem LMS ini juga disediakan menu interaksi antara dosen dan mahasiswa pada forum diskusi. Di samping itu juga, saya juga menyediakan grup WhatsApp untuk meningkatkan interaksi diskusi mahasiswa yang mengalami kendala dalam memahami bahan kajian yang saya sampaikan. Pada mata kuliah yang saya ampu, mahasiswa melakukan tanya jawab, berdiskusi, dan konsultasi tentang materi dan bahan kajian yang disampaikan. Sebagai dosen, saya memberikan respon atau feedback terhadap pertanyaan atau proses diskusi tersebut. Metode penilaian yang saya lakukan pada mata kuliah ini adalah UTS 20%, UAS 25%, kegiatan partisipatif dengan total 55%, yang meliputi tugas mandiri 20%, tugas kelompok 25%, dan keaktifan mahasiswa selama proses pembelajaran sebesar 10%. Apabila pada akhir periode penilaian terdapat mahasiswa yang mendapat nilai kurang, maka dilakukan ujian perbaikan. Berikut adalah tayangan proses pembelajaran yang saya lakukan bersama mahasiswa. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Gimana kemarin prakteknya lancar? Oke, saudara semuanya, pada kesempatan kali ini saudara memasuki semester baru, yaitu semester 4. Jadi materi yang pertama kebetulan saya diberi tugas untuk memberikan kuliah tentang keperawatan biologi, ya, dimana ini adalah materi pertemuan yang pertama. Jadi sesuai dengan RPP atau dan kontrak kuliah yang sudah saya share melalui LMS, ya. Jadi untuk hari ini kita memulai perkuliahan keperawatan biologi, dan untuk materi yang pertama yaitu konsep lansia atau lanjut usia dan konsep keperawatan biologi. Jadi kalau di semester sebelumnya mungkin saudara sudah belajar tentang asuhan keperawatan pada sasaran yang lain, misalnya pada anak ataupun pada ibu, terutama ibu hamil, ibu melahirkan ataupun ibu nifas. Nah, untuk materi biologi ini sasarannya adalah lansia, gitu ya. Sehingga pada perkuliahan hari ini sebenarnya tujuan pembelajaran di pertemuan kali ini adalah diharapkan nanti saudara, terutama kalau kaitannya dengan pertemuan hari ini, saudara mampu menjelaskan konsep dan teori proses menua, di mana ini menjadi modal saudara nanti dalam pemberian asuhan keperawatan pada lansia, di mana nanti menggunakan proses keperawatan, ya, menggunakan tahapan proses keperawatan. Tentunya saudara sudah tahu kira-kira tahapan proses keperawatan itu ada berapa tahap? Ada berapa saudara? 5. Ini ya, ada 5. Nah, tahap yang pertama apa? Pengkajian. Tahap yang kedua, diagnosa keperawatan. Tahap yang ketiga, intervensi atau perencanaan keperawatan. Tahap yang keempat, implementasi, dan tahap yang terakhir adalah evaluasi. Jadi nanti saudara, saya yakin sudah punya pengalaman untuk melakukan asuhan keperawatan pada sasaran yang lain. Dan di materi ini kita akan belajar memahami sasaran pada lansia. Sebelum saya memulai atau kita bahas satu persatu, ya, mungkin ada yang sudah tahu karena materi ini juga sudah saya tanam di LMS atau di Behavior Learning. Mungkin saudara sudah sempat membaca.
Jadi materi yang pertama adalah apa itu lansia. Ya. Sebelum kita lebih jauh belajar detail, ya, kira-kira ada yang tahu nggak itu apa lansia? Mungkin silakan ada yang berpendapat. Oke, silakan Mbak Solika, silakan. Lansia itu umurnya di atas 60 tahun. Oke, mungkin ada lagi yang berpendapat. Selain dari segi umur, mungkin dilihat dari apa? Dari Mas Adi, silakan. Lansia itu ini orang yang sudah nenek-nenek atau kakek-kakek yang sudah tua itu dan sudah memakai tongkat. Oke, bagus sekali. Dari dua pendapat teman-teman saudara, ya, coba kita lihat apa itu yang disebut dengan lansia. Jadi sebenarnya saudara ada beberapa definisi atau batasan lansia. Ya, jadi kalau dibedakan ada dari WHO dan dari Kemenkes. Ya, sebenarnya di sini ya hampir sama batasannya. Yang dikatakan lansia itu di atas 60 tahun. Ya. Nah, tetapi dalam pelaksanaan di layanan kesehatan ya, di Indonesia terutama ya, untuk perlakuan atau menjadi prioritas layanan kesehatan lansia di Indonesia itu misalnya di layanan poli lansia itu umur di atas 50 sudah termasuk lansia atau menjadi prioritas layanan lansia. Nah, umur tersebut disebut dengan umur pralansia. Nah, dari dua definisi ini sebenarnya betul sekali apa yang disampaikan oleh Mbak Solika dan Mas Adi, bahwa lansia itu adalah singkatan dari lanjut usia, di mana batasannya adalah usia yang umur 75 sampai 90 tahun disebut lanjut usia tua, ya, very old gitu ya. Jadi ada old, very old ya, dan usia sangat tua di atas 90 tahun. Kemudian kalau dari Kemenkes itu hanya tidak ada batasan spesifik atau kategorinya, hanya kalau dikatakan lansia itu di atas 60 tahun. Jadi kenapa kita belajar hari ini atau belajar asuhan keperawatan pada lansia? Ya, karena ingat ya, mungkin saudara sudah belajar tentang asuhan keperawatan dan proses keperawatan, bahwa lansia itu termasuk dalam kelompok khusus. Ya. Lansia masuk dalam kelompok rentan. Ya. Mungkin kelompok rentan selain lansia ada pada ibu hamil. Ya. Pada anak dan lansia ini adalah salah satu kelompok rentan yang perlu penanganan khusus atau menjadi prioritas pelayanan. Penelitian dan survei bahwa di Eropa diperkirakan pada tahun 2050 itu ya, populasinya sekitar 35%. Ya, itu tertinggi di Eropa. Kemudian kalau di Asia sekitar 24%. Kemudian kalau kita rekor kembali, kalau di Asia Tenggara, terutama tempat tinggal kita di Indonesia, negara kita, ternyata Indonesia menduduki posisi ke-6 di Indonesia. Itu terjadi kurva yang cenderung meningkat. Ya. Dimana misalnya di tahun 2020 ini sekitar 9,9%, ya, diperkirakan nanti meningkat pada tahun 2030 itu 13,8%. Kecenderungan ini sebenarnya itu salah satu dampak atau efek positifnya adalah peningkatan usia harapan hidup, di mana untuk pada tahun 2010 ya, itu usia harapan hidup masyarakat Indonesia itu sekitar 69 tahun, tetapi meningkat pada tahun 2017 sekitar 70 tahun, dan saat ini pada tahun 2024 menjelang ke tahunan berpindah tahun 2025 ini usia harapan masyarakat Indonesia sudah
72 sampai 73 tahun. Dengan jumlah penduduk lansia yang banyak itu, ada dampak angka kesakitan. Ya, ingat bahwa lansia itu cenderung memiliki kemunduran baik secara fisik, psikis, sosial, ya, dan mungkin juga masalah spiritual. Ya, jadi angka kesakitan pada lansia itu ya sekitar 26%. Kalau kita pakai lagi ya, masalah apa yang sering terjadi pada lansia? Yang pertama adalah masalah penyakit tidak menular. Ya. Nah, penyakit tidak menular itu contohnya apa? Yang paling banyak adalah hipertensi. Ya. Nah, ini penyakit tidak menular. Nah, kalau penyakit tidak menular, prevalensi yang tertinggi apa? Di sini berdasarkan survei dari Riskesdas ini adalah ISPA. Kemudian kalau dari segi mental atau psikologis, ternyata lansia itu banyak mengalami gangguan mental emosional, bahkan sampai cenderung depresi. Kemudian masalah berikutnya juga yang perlu menjadi perhatian adalah masalah status gizi. Kecenderungan lansia dengan adanya proses degenerasi pada tubuh itu adalah mengalami malnutrisi atau nutrisi cenderung berkurang. Kemudian kalau dilihat dari survei ini juga dari tingkat kemandirian lansia juga cenderung lansia itu mengalami kemunduran secara fisik sehingga dia berkurang kemampuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Materi berikutnya adalah tentang beberapa istilah ini. Ada istilah yang umum kalau kita ngomong tentang lansia, yaitu tentang yang pertama gerontologi, ya. Kemudian yang kedua geriatri, dan yang ketiga adalah gerontik yang menjadi fokus kita hari ini. Ya. Apa yang disebut dengan gerontologi? Nah, kalau secara harfiah atau secara bahasa, ya, gerontologi itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari asal katanya geros dan logos. Mungkin kalau yang logos ini saudara sudah familiar. Logos itu ilmu, kalau geros berarti lanjut usia. Sehingga kalau gerontologi itu adalah ilmu tentang orang lanjut usia. Oke, jadi gerontologi itu asal katanya dari dua kata, geros dan logos. Geros itu lanjut usia, logos itu ilmu. Berarti kalau gerontologi adalah ilmu tentang lanjut usia. Ini ilmu besarnya. Kemudian ada istilah yang kedua yaitu geriatri. Nah, kalau geriatri ini lebih spesifik. Nah, ini merupakan bagian dari ilmu kedokteran. Ya, ilmu kedokteran, tetapi yang khusus ya menangani masalah-masalah pada lansia, baik itu untuk diagnosis, ya, untuk pengobatan, ya, maupun gangguan-gangguan masalah kesehatan yang lain. Keperawatan itu kita tahu bahwa keperawatan itu adalah sebuah pelayanan profesional yang berdasarkan kiat dan ilmu, ya, dengan menggunakan pendekatan holistik. Artinya yang kita intervensi adalah bio, psiko, spiritual, ya, sosial, termasuk budaya atau kultural. Sasarannya siapa? Gerontik. Nah, gerontik itu tadi lansia. Ya. Tetapi yang perlu menjadi penekanan di sini untuk sasaran keperawatan gerontik itu tidak hanya melulu pada lansia yang sakit, tetapi lansia yang sehat juga menjadi fokus perawatan asuhan keperawatan gerontik, baik itu di rumah sakit, di panti atau di institusi, ataupun lansia yang ada di masyarakat.
Kalau geriatrik itu pasti lansia yang sedang sakit atau di layanan kesehatan. Tetapi kalau gerotik selain melayani untuk lansia yang sakit, kita juga melayani atau melakukan asuransi perawatan pada lansia yang sehat. Ya, yang sehat nggak makan, ya, yang juga sehat tetap dipertahankan. Jadi diberdayakan. Nah, itulah kenapa fokus keperawatan itu holistik tadi. Oke, kita masuk ke proses menua. Yang dikatakan menua itu sebenarnya apa sih? Jadi saudara saat ini disebut usia apa? Remaja menuju dewasa. Pasti saudara akan mengalami proses penuaan. Jadi yang dinamakan proses menua itu proses alami, ya, yang pasti nanti terjadi pada makhluk, terutama manusia. Kalau dibedakan atau proses alami itu, kalau diuraikan secara jelas sebenarnya dibagi menjadi 3 tahapan. Siklus kehidupan manusia itu mulai dari lahir, mungkin ya, dari lahir kemudian jadi usia anak, kemudian dewasa, baru tua atau menjadi lansia. Proses menua itu yang pertama itu nanti dipengaruhi oleh teori biologi yang pertama. Kemudian yang kedua nanti teori psikososial, dan yang ketiga adalah teori lingkungan. Teori ini sebenarnya membandingkan seperti itu atau menganalogikan seperti itu, bahwa sesuatu yang dipakai terus-menerus itu akan mengalami proses penurunan baik secara fisik atau rangkanya tadi atau secara psikis atau sosialnya tadi. Jadi berdasarkan teori yang kita pelajari sebenarnya, baik tadi ada 3 teori yang mendasari, yaitu teori biologi, yang kedua teori apa? Psikososial, kemudian yang ketiga lingkungan. Nah, sehingga ini akan membawa dampak berbagai perubahan yang terjadi pada lansia. Biasanya kalau lansia itu justru kecenderungannya dia akan taat, lebih taat beribadah, terutama menyangkut dengan konsep atau pemahaman dia dan aktivitas spiritual dan religius dia. Materi berikutnya atau subtopik berikutnya adalah tentang sindroma geriatrik. Lansia yang mengalami berbagai aspek kemunduran baik psikis, fisik, ya, kemudian sosial, maka akan muncul banyak masalah pada lansia, yaitu yang disebut dengan sindroma geriatrik. Baik saudara, setelah kita belajar mulai dari konsep lansia dan konsep gerontik, mulai awal dari dan sampai akhir ini, dari pertemuan ini mungkin dari mahasiswa bisa membuat sebuah kesimpulan dari hasil pembelajaran atau kuliah kita ini. Silakan, ada yang berpendapat mungkin. Oh, Mbak Solika, silakan. Lansia juga menghadapi tantangan kesehatan di kehidupan selanjutnya, itu pada penurunan fungsi organ, ada pada peningkatan risiko penyakit dan kebutuhan dukungan emosional. Bagus sekali apa yang disampaikan Mbak Solika. Aplaus untuk Mbak Solika. Mungkin ada lagi yang menyampaikan? Oh, silakan Mbak Davina, silakan. Dalam hubungan untuk pasien lansia, perawat memerlukan komunikasi yang baik dan juga empati, serta dalam melakukan intervensi untuk pencegahan dan juga promosi kesehatan untuk peningkatan kualitas hidup lansia. Perawat memerlukan kolaborasi dengan keluarga dan juga tim kesehatan yang lain. Bagus sekali. Sekali lagi aplaus untuk teman-teman. Ada beberapa kesimpulan yang dapat diambil. Ya, jadi sebenarnya kenapa kita perlu belajar konsep lansia dan konsep keperawatan gerotik? Ya. Karena sebenarnya supaya kita mendapatkan hasil yang baik untuk memberikan asuhan keperawatan, kita juga harus paham tentang siapa sih sasaran kita. Dilihat dari aspek fisiknya tadi, psikologisnya, sosialnya. Ya.
Sehingga kalau kita paham itu, ya, nanti termasuk kita juga akan tahu dengan adanya perubahan tadi, lansia akan konsekuensinya apa? Mengalami masalah kesehatan. Sehingga kita tahu, oh kecenderungannya lansia itu mengalami masalah kesehatan yang apa. Nah, dalam pelaksanaannya itu juga kita harus dibekali sebuah keterampilan komunikasi, terutama pada lansia, karena komunikasi dengan lansia itu berbeda kalau kita komunikasi dengan remaja, sehingga pendekatannya juga berbeda, terutama meningkatkan kualitas hidup lansia supaya lansia meskipun sudah tua itu masih tetap sehat, bahagia, produktif. Nah, dalam program pemerintah Indonesia disebut lansia smart. Mungkin itu untuk pertemuan hari ini, ya. Minggu depan kita ketemu lagi untuk membahas materi tentang tren dan pengembangan pendidikan keperawatan gerontik baik di dunia maupun di Indonesia. Silakan nanti materinya dipelajari lebih dahulu, ya, karena materi untuk pertemuan berikutnya sudah saya tanam di LMS atau Lomba e-learning. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tayangan video pembelajaran mata kuliah keperawatan gerontik yang saya sajikan. Saya memohon maaf apabila ada salah ucap dalam penyampaian. Pada kesempatan ini juga saya menyampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses kegiatan ini. Semoga bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.